Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat. Dan jumpa lagi dengan Ibu Asma dalam pembelajaran prakarya pada hari ini. Pada bab 1 kita sudah mempelajari kerajinan dari bahan serat dan pengemasannya. Selanjutnya pada bab 2 ini kita akan mempelajari berbagai teknik kerajinan tekstil untuk dapat dihasilkan produk kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dengan berbagai kegunaan atau nilai fungsinya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan kepada anak ibu semua setelah pemutaran video ini nanti anak ibu dapat menyebutkan pengertian kerajinan tekstil, terus menyebutkan fungsi dari kerajinan tekstil dan jenis dari kerajinan tekstil tersebut. Kerajinan tekstil merupakan karya seni atau kerajinan yang dibuat memakai tekstil sebagai bahan utama. Nah, tekstil itu sendiri adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan. Nah, produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan ya nak. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Di antaranya adalah fungsi penghias. Fungsi penghias merupakan kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan saja pada suatu benda atau sebagai pajangan di suatu ruangan yang tidak memiliki makna tertentu selain hanya untuk menghias. Contohnya hiasan dinding. Yang kedua adalah fungsi benda pakai. Kerajinan ini dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Yang ketiga adalah fungsi kelengkapan ritual. Biasanya kerajinan ini dibuat mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magic yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya kain ulos yang berasal dari Sumatera Utara yang digunakan untuk upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Yang keempat adalah fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya adalah kain tenun dan kain batik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Setiap daerah mempunyai ciri khas yang unik dan menarik sebagai identitas daerah setempat dengan bahan dasar kerajinan yang terkandung pada setiap kerajinan daerah masing-masing. Setiap permukaan bumi juga memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya, laut. Sumber daya alam yang dihasilkan laut berupa bebatuan, cangkang kerang, sisi ikan, tulang ikan, dan tumbuhan laut. Sedangkan yang di darat memiliki kekayaan alam diantaranya kayu, pohon, bebatuan, tanah liat, tumbuhan, dan masih banyak yang lain, yang semuanya itu dapat berupa bahan alam dan bahan buatan ataupun bahan limbah organik dan non-organik. Yang kedua adalah keterampilan tangan. Dalam hal ini sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik.
Teknologi hanya digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien, misalnya dengan alat-alat bantu kerja. Namun, tidak semata-mata semua pekerjaan kerajinan tekstil dapat dikerjakan dengan bantuan alat, meskipun dengan maksud agar dihasilkan produk kerajinan dengan jumlah banyak. Misalnya, batik tulis yang sepenuhnya dikerjakan secara manual dengan menggunakan tangan. Yang ketiga adalah prinsip unsur estetik. Unsur estetik merupakan unsur keindahan. Kerajinan sebagai karya fungsional tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi saja, melainkan memerlukan sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomisnya. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Yang terakhir adalah prinsip unsur hiasan. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, di antaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk saja, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis dan karakteristik kerajinan tekstil terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa teknik dalam pembuatan kerajinan tersebut. Adapun teknik dari kerajinan tekstil adalah yang pertama, struktural teknik. Struktural teknik adalah susunan berbentuk garis, bentuk warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut. Yang kedua adalah dekoratif teknik. Dekoratif adalah sebuah sentuhan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual yang dapat memperindah penampilan. Misalnya tas kain, katun yang diberi hiasan. Pembuatan produk kerajinan tekstil yang dilakukan dengan kedua teknik ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Untuk karakteristik struktural teknik, dia lebih memiliki kecenderungan klasik, unik, rumit, dan detail. Sedangkan dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya. Baiklah anak ibu, sebagai tugas akhir dari pembelajaran kita hari ini adalah coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, diharapkan kepada anak ibu dapat menyebutkan produk kerajinan tekstil apa sajakah atau yang mana sajakah sebagai fungsi hias dan fungsi pakai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.